Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-8, pengharapan perjanjian baru. Kamis, 17 November, pertemuan kekal. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Misteri apa yang Paulus jelaskan? Beberapa pengkhotbah populer menyarankan bahwa misteri ini adalah pengangkatan rahasia gereja yang akan terjadi 7 tahun sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam pengangkatan rahasia, orang-orang Kristen yang setia tiba-tiba, diam-diam dan tanpa diketahui dibawa ke surga, sementara semua orang tetap di sini bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Orang-orang mungkin tiba-tiba menemukan diri mereka berada di dalam mobil tanpa pengemudi karena pengemudinya diangkat ke surga dan yang tinggal hanyalah pakaian mereka. Serial Left Behind terlaris 16 jilid diubah menjadi 4 film mempromosikan ajaran palsu ini, mengekspos jutaan orang pada kisah itu. Tentu saja, tidak ada bagian Alkitab yang mendukung perbedaan artifisial antara pengangkatan dan kedatangan kedua. Misteri yang Paulus maksudkan hanyalah perubahan dari orang-orang benar yang hidup untuk bergabung dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah pengangkatan. Tidak ada pengangkatan rahasia, karena kedatangan kedua akan terlihat oleh semua manusia yang hidup, dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Kristus kembali. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa perjumpaan yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang hidup diubahkan dalam sekejap mata. Dengan suara Tuhan, mereka dimuliakan. Sekarang mereka dibuat abadi, dan dengan orang-orang kudus yang bangkit diangkat untuk bertemu dengan Tuhan mereka di udara. Malaikat mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin, dari ujung surga ke ujung yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan, tidak pernah lagi akan berpisah, dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 680. Ini adalah janji yang luar biasa, sesuatu yang sangat berbeda dari apapun yang telah kita alami sehingga sulit untuk dipahami. Tetapi pikirkan tentang luasnya alam semesta serta kerumitan kehidupan yang luar biasa di sini. Penciptaan itu sendiri membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Apakah yang semua ini ajarkan kepada kita tentang kuasa Allah untuk menerjemahkan yang hidup dan membangkitkan yang mati pada kedatangan Yesus yang kedua kali? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 sampai 55, bagian ini merupakan penghujung dari pembahasan Paulus tentang kebangkitan orang-orang mati. Sebagian jemaat di Korintus menolak kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh karena mereka terpengaruh dengan pemikiran duniawi. Dari perspektif dualisme Yunani yang menganggap tubuh sebagai elemen yang buruk, kebangkitan tubuh memang sukar untuk dipahami apalagi diterima. Mengapa sesuatu yang buruk kelak perlu dikembalikan lagi? Bagaimana tubuh seperti sekarang bisa cocok dengan dunia yang baru kelak? Inilah sebagian pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan kebangkitan orang-orang mati. Dan jawaban Paulus terhadap persoalan ini cukup panjang. Jawaban yang lebih spesifik dan konkret mulai diberikan mulai di ayatnya yang ke-35. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-42 sampai 49, di sana dikatakan bahwa dari Adam kita mewarisi tubuh alamiah yang bisa binasa, tapi di dalam Kristus kita akan mendapatkan tubuh rohaniah yang kekal. Tetapi ada juga pertanyaan yang menanyakan seperti ini, bagaimana tubuh kebangkitan dapat dimungkinkan? Di mata Paulus, kunci persoalan ini merupakan sebuah rahasia, dan itu dicatat di dalam ayat yang ke-51. Versi bahasa Inggrisnya memilih terjemahan misteri. Dan ini beberapa kali muncul di dalam Alkitab. Artinya bukan sesuatu yang berbau mistis. Misteri merujuk pada sesuatu yang dahulu masih tersembunyi, tetapi di kemudian hari akan dibukakan. Bukan ada pengangkatan secara rahasia, tetapi memang akan ada pengangkatan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Bagi mereka yang setia kepada Tuhan akan diangkat bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Rasul Paulus menjelaskan mengenai pertanyaan bagaimana dan kapan perubahan tubuh terjadi. Transformasi ini ditandai dengan beberapa karakteristik. Yang pertama terjadi melalui kuasa ilahi di dalam ayat 51 dan 52. Yang kedua adalah terjadi dalam sekejap di dalam ayatnya yang ke-52. Yang ketiga terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam ayatnya yang ke-52. Yang keempat, ada kesinambungan antara tubuh yang lama dan tubuh yang baru di dalam ayat yang ke-53. Tubuh yang lama tidak dimusnahkan tetapi dipulihkan.
Di sana menggunakan kata mengenakan. Dan yang kelima, perubahan ini pasti terjadi di dalam ayat 54 dan 55. Momen ini pasti akan terjadi ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, manakala Ia menjemput umat-umatnya hendak masuk dalam kerajaan surga. Dan ini merupakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menakjubkan, yang sementara ditunggu-tunggu oleh umat-umat Tuhan. Dan ini merupakan peristiwa menggembirakan, kabar sukacita bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kedatangan kedua akan terlihat oleh semua manusia yang hidup, dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Kristus kembali. Mari kita terus setia kepada Tuhan, sehingga ketika hari ini tiba, maka kita akan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, bertemu dengan Allah, dan hidup selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kami dijemput masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.